warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Marcella, NPM 205020049 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori pembangunan. Yang pertama ada teori pembangunan klasik. Poin ke-1, aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri. Poin kedua, ahli ekonomi klasik meyakini kunci keberhasilan ekonomi adalah dengan sistem persaingan sempurna, pemupukan modal yang didasari oleh keberuntungan yang tinggi, namun pada saatnya akan muncul keadaan yang stasioner. Selanjutnya, teori ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu teori pembangunan Adam Smith, teori Ricardian, dan selanjutnya teori pembangunan Adam Smith. Poin ke-1, hukum alam. Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Poin kedua, pembagian kerja. Pembagian kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Poin ketiga, proses penumpukan modal. Smith menekankan penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Poin keempat, agen pertumbuhan. Menurutnya para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Ada juga kelemahan teori Adam Smith. Poin ke-1, pengabaian masyarakat secara luas. Poin kedua, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Poin ketiga, asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna. Poin keempat, pengabaian pengusaha atau wira swasta. Poin kelima, asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Selanjutnya ada teori Ricardian. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada 3 golongan masyarakat, yaitu golongan kapital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. David Ricardo pada tahun 1772 sampai dengan 1823 dalam bukunya The Principles of Political Economy and Taxation ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pembangunan ekonomi Ricardo, ciri-cirinya yaitu tanah terbatas jumlahnya, tenaga kerja atau penduduk yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah. Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang memperoleh pemilik kapital berada di atas tingkat keuntungan minimal. Selanjutnya, dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi, sektor pertanian dominan, berlaku bagi tanah, law of diminishing return. Selanjutnya, teori pembangunan Malthus. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malthus lebih menitikkan perhatian kepada perkembangan sejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Saran yang diajukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, yang ke-1, pertumbuhan yang berimbang. Poin kedua, meningkatkan permintaan efektif, perindustrian kesejahteraan, dan pemilikan tanah secara adil. Permintaan efektif dapat ditingkatkan melalui perluasan perdagangan internal dan eksternal. Mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif. Selanjutnya, teori Karl Marx. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi. Menurutnya, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap. Yang ke-1, masyarakat komunal primitif. Poin kedua, masyarakat perbudakan. Poin ketiga, masyarakat feodal. Poin keempat, masyarakat kapitalis.
Poin kelima, masyarakat sosialis. Marx meramalkan keruntuhan sistem kapitalis. Selanjutnya, teori Schumpeter. Joseph Schumpeter hidup di zaman modern pada tahun 1883 sampai dengan 1950. Teorinya diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas seperti halnya ekonomi klasik. Schumpeter mengasumsi adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Unsur pertama pembangunan terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan berupa inovasi yang pelakunya adalah wira swasta atau inovator atau entrepreneur. Inovasi menurut Schumpeter diperkenalkannya teknologi baru. Inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital, dan inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Selanjutnya ada teori Keynes. Semakin besar pendapat nasional, semakin besar volume pekerja yang dihasilkan. Demikian sebaliknya, volume pekerja tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. Teori ini hanya berlaku pada ekonomi. Syarat pokok dalam kemajuan ekonomi. Poin ke-1, kemampuan mengendalikan penduduk. Poin kedua, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil. Poin ketiga, kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan pedomani hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Poin keempat, tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produk dan konsumsi. Asumsi yang dipakai Keynes. Inti ajaran Keynes ini berpondasi dari 3 faktor. Yang ke-1, hasrat berkonsumsi. Poin 2, tingkat bunga yang berkaitan dengan hasrat likuiditas. Poin ketiga, efisiensi marginal atau biaya dari investasi modal. Selanjutnya, teori Harrod dan Domar. Besarnya tabungan masyarakat profesional dengan besarnya pendapat nasional mempunyai beberapa asumsi, yakni poin ke-1, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh. Poin kedua, perekonomian terdiri 2 sektor, sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Besarnya tabungan masyarakat profesional dengan besarnya pendapat nasional. Poin keempat, kecenderungan menabung besarnya tetap. Pertumbuhan ekonomi Rostov. Poin ke-1, masyarakat tradisional. Poin kedua, prasyarat tinggal landas. Poin 3, tinggal landas. Poin 4, dorongan menuju kedewasaan. Poin 5, era konsumsi massa dan besar-besaran. Sekian, terima kasih dari video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.